Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia ya, faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, biar tulisan saya tidak kemana-mana ya, saya akan bagi menjadi beberapa. Soalnya kalau saya tidak membagi nanti tulisan saya itu amburadul. Biasanya seperti itu saya. Oke, contoh yang pertama yang mempengaruhi itu adalah konsentrasi. Suhu aja dulu ya. Kita membahas belum. Kita membahas suhu terlebih dahulu. Jadi kalau kita membahas suhu, yang perlu diperhatikan adalah entalpinya. Jadi kalau misalnya suhunya dinaikkan, maka dia itu positif, terus berarti dia endoterm, ke arah endoterm. Tapi kalau misalnya saya suhunya diturunkan, maka dia itu negatif, maka eksoterm. Nah, jadi ada beberapa, misalnya contoh ya. Contoh yang pertama, misalnya A, ada sebuah reaksi A ditambah B menjadi C ya, dengan delta H-nya itu -1. Nah, kalau misalnya ini berarti yang sangat mempengaruhi adalah delta H-nya. Ketika delta H ini negatif, maka ini semua pada bagian produk akan bernilai negatif juga. Seperti itu. Berarti ini apa? Positif. Berarti ini ada positif. Nah, kalau negatif berarti apa lagi? Nah, kalau negatif berarti dia itu eksoterm ya. Di sini eksoterm, berarti di sini apa daerah? Endoterm, seperti itu. Nah, bagaimana cara ininya? Misalnya ya, dinaikkan, suhunya dinaikkan atau positif berarti ketika pertanyaannya suhunya dinaikkan, oh berarti positif, oh berarti ke arah kiri. Nah, bergesernya ke arah kiri. Ketika arah kiri berarti kan seperti ini ya. Oh, berarti reaktannya bertambah sedangkan produknya berkurang, seperti itu. Kalau misalnya reaksinya ternyata suhunya dikurangi, berarti bergeser ke arah kanan, seperti itu ya. Nah, untuk suhu ini akan mempengaruhi yang namanya harga KC. Ingat, ternyata suhu ini akan mempengaruhi harga KC. Jika kalau suhunya ternyata suhunya tetap, maka harga KC juga tetap. Tapi ketika suhunya berubah, misalnya pertanyaan yang pertama, suhunya dinaikkan. Nah, suhunya dinaikkan. Kalau dinaikkan berarti kan positif ya. Berarti kita lihat positif itu di daerah mana? Oh, ternyata di daerah ini yang apa namanya A plus B. Berarti bergeser ke arah kiri. Ke arah kiri itu apa? Reaktan. Sedangkan KC itu sama dengan produk per reaktan dengan pangkat koefisiennya masing-masing. Nah, dilihat KC dan KP ini berarti berbanding lurus. Kalau berbanding lurus, secara otomatis yang namanya produknya sedikit berarti reaktannya produknya sedikit, berarti harga KC-nya juga sedikit. Nah, ini karena bergeser ke kiri alias ke bagian reaktan ya, berarti produknya sedikit, berarti harga KC-nya kecil atau berkurang Oke, seperti itu ya. Jadi harga KC hanya dipengaruhi oleh suhu. Kalau yang lainnya, kalau suhunya turun tidak berpengaruh ya. Oke, yang kedua adalah konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi ini berarti molaritasnya dinaikkan. Nah, dinaikkan artinya berarti bergeser ke arah lawan. Kalau misalnya dikurangi, berarti bergesernya ke arah tetap. Nah, contohnya gimana? Contoh, misalnya saya punya A ditambah B menjadi C. Nah, di sini misalnya 3 gitu ya. Nah, di sini ada delta H. Nah, kalau ada delta H ini tidak berpengaruh. Tinggal dilihat aja. Pertanyaan pertama, konsentrasi A itu diperbesar. Berarti kita lihat, kalau misalnya berarti tetap konsentrasi A ditambah. Kalau bertambah itu ke arah
lawan. Nah, A-nya itu daerah mana? Di daerah reaktan. Berarti bergeser ke arah lawan mana? Lawannya ini. Berarti produk bergeser ke arah produk. Maka produknya besar sedangkan reaktannya kecil. Kemudian yang kedua, jika konsentrasi A dikurangi, maka tetap di daerah tersebut. Berarti bergeser ke arah reaktan. Maka reaktannya makin banyak atau bertambah, sedangkan ininya berkurang produknya. Kalau ketiga, tentukan harga KC-nya. Nah, karena di sini disebutkan misalnya pada suhu tetap. Nah, kalau pada suhu tetap ya sudah, secara otomatis harga KC-nya juga tetap seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya setelah konsentrasi ada volume dan tekanan. Nah, kalau volume dan tekanan ini kok tatanan ya? Tekanan. Kalau volume itu volumenya diperbesar, maka otomatis tekanannya itu diperkecil. Jika volumenya diperkecil, maka otomatis tekanannya diperbesar. Nah, ini bagaimana? Ini bergesernya ke mol yang besar. Ini bergesernya ke mol yang kecil. Contoh. Nah, saya ini punya A ditambah B menjadi C3C, misalnya seperti ini ya. Nah, jika pertanyaan yang pertama volumenya dikurangi, maka dia akan bergeser ke mana ya? Kurangi. Nah, misalnya V-nya dikurangi, volumenya dikurangi. Kita lihat dulu. Volume dikurangi itu berarti ke mol yang kecil. Nah, karena melihat mol yang kecil, kita lihat A tambah B, 1 tambah 1 jadinya 2. Di sini 3. Nah, dilihat mol yang kecil mana? Antara 2 dan 3. Ternyata mol yang kecil adalah di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri secara otomatis apa? Berarti di sebelah reaktan. Nah, seperti itu ya. Kalau bergeser ke arah reaktan, berarti produknya semakin sedikit. Nah, kalau misalnya pertanyaan nomor 2, ternyata saya itu tekanannya diperbesar. Nah, lihat tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar itu, oh ternyata N-nya yang kecil. N-nya kecil berarti dia bergeser ke mol yang kecil. Mol yang kecil di arah mana? Berarti jawabannya ke arah kiri reaktan. Gitu ya. Yang ketiga, misalnya volumenya ditambah. Kalau volumenya ditambah, secara otomatis bergeser ke arah kanan, gitu ya, bergeser ke arah kanan. Misalnya saya punya A ditambah B menjadi konsentrasi 3C, ditambah air lagi. Misalnya suatu reaksi A ditambah B menjadi 3C, apa yang terjadi? Ibaratnya kalian itu punya yang namanya tabung, kemudian ada senyawa A ditambah senyawa B gitu ya. Kan misalnya jadi warnanya itu orange. Nah, misalnya jadi hijau ini keluar ya. Oke, misalnya berubah jadi warnanya hijau. Nah, secara otomatis ketika saya hijau ini kan produk ya. Nah, ketika saya nambahkan air. Nah, ini kan semuanya untuk yang namanya B, yang namanya A, yang namanya air, ini kan namanya reaktan. Berarti ketika ditambah air, berarti menambahkan menambahkan volume. Ketika menambahkan volume berarti bergeser ke arah mol yang besar. Seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau volume ini ya, ini namanya konsentrasinya. Jadi kalau misalnya volumenya ditambah, dilihat volumenya, ternyata volumenya ditambah. Contoh gampang sih mana ya? Misalnya saya punya Fe gini ya. Misalnya saya punya Fe 3+ ditambah SeCN gitu ya. FeSCN menjadi FeSCNO 2+, misalnya kayak gini. FeSCN 2+. Nah, bagaimana pada suhu tetap? Pada suhu tetap, tetapi konsentrasinya jika tambahkan air, apa yang terjadi gitu ya, ditambahkan air. Nah, kalau ditambahkan air seperti ini kan ya, berarti volume reaktannya yang bertambah. Kita lihat, ternyata
ini volumenya ditambahkan, ini 1, ini tambah 1, jadinya ada 2, di sini 1, berarti 2 versus 1. Nah, kita lihat volumenya ditambahkan pada suhu tetap, berarti harga Kc-nya juga tetap. Kemudian ditambah air, berarti volume pada reaktannya yang ditambah. Nah, volumenya ditambah air. Kalau ditambah air, berarti kita lihat volumenya bertambah, maka bergeser ke arah mol yang besar. Berarti ke arah mana? Ke arah kiri. Nah, ibaratnya kalau misalnya kalian punya mainan gitu ya, A tambah B, warnanya hijau, ditambah air, jadinya kan warnanya pudar ya. Jadinya warnanya pudar seperti ini lama-lama. Jadi bagian produk makin berkurang. Oke, terakhir ya. Ada yang namanya ini, apa namanya, katalis. Nah, untuk katalis ini sebetulnya dia itu tidak mempengaruhi pergeseran. Pergeserannya tidak berpengaruh. Pergeseran. Nah, maksudnya bagaimana? Tidak bergeser ke kiri ataupun bergeser ke kanan seperti itu. Tetapi apa? Dia itu apa namanya? Hanya mempengaruhi laju saja. Mempengaruhi laju reaksi. Jadi laju reaksinya seperti apa? Mempercepat laju reaksi. Nah, seperti itu ya. Sedangkan yang lainnya itu tidak bergeser ke kiri ataupun bergeser ke kanan. Ditambah katalis yang ada tidak bergeser ke kiri atau ke kanan, hanya saja mempercepat laju reaksi. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Bila ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.